Halo Soccermania, balik lagi bareng saya dengan 27 berita bola paling update hari ini. Langsung kita masuk ke informasinya. Kita mulai dari berita pertama. FC Augsburg tampil dominan saat menaklukkan FC Köln 2-0 dalam lanjutan Bundesliga di WWQ Arena. Rodrigo Ribeiro membuka keunggulan pada menit ke-55, lalu Alexis Claude mengunci kemenangan di masa injury time menit ke-90 plus 5. Berkat hasil ini, Augsburg berada di posisi ke-9 klasemen Bundesliga dengan 31 poin, sedangkan FC Köln berada di posisi ke-12 dengan 24 poin. Kemenangan Augsburg gagal diikuti Lens yang tertahan di Prancis. Lens harus puas bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Strasbourg di Ligue 1, membuat mereka gagal merebut kembali posisi teratas klasemen. Tuan rumah lebih dulu berpesta lewat Joaquin Panicelli pada menit ke-14 sebelum Mamadou Sangare menyamakan skor di menit ke-62 untuk tim tamu. Berkat hasil ini, Lens berada di posisi kedua Ligue 1 Prancis dengan 53 poin, sedangkan Strasbourg berada di posisi ke-7 klasemen dengan 35 poin. Kegagalan Lens memuncaki klasemen kontras dengan efektivitas di Spanyol. Levante menang 2-0 atas Deportivo Alaves dalam lanjutan La Liga de Estadi Ciutat de Valencia berkat 2 gol telat Carlos Espi pada menit ke-88 dan menit ke-90 plus 7. Berkat hasil ini, Alaves berada di posisi ke-14 klasemen La Liga dengan 27 poin, sedangkan Levante berada di posisi ke-19 dengan 21 poin. Efektivitas Levante tak terlihat saat Parma menjamu Cagliari. Parma harus puas berbagi angka 1-1 dengan Cagliari pada pekan Serie A di Stadio Ennio Tardini. Michael Florunzo membuka keunggulan tim tamu pada menit ke-63, sementara Gaetano Oristanio menyelamatkan tuan rumah lewat gol di menit ke-83 dalam laga yang berjalan ketat. Berkat hasil ini, Parma berada di posisi ke-11 klasemen Serie A dengan 33 poin, sedangkan Cagliari berada di posisi ke-13 klasemen dengan 30 poin. Hasil imbang Parma berlanjut ke perlawanan sengit di Molineux. Wolves menaklukkan Aston Villa 2-0 pada lanjutan Premier League lewat perlawanan yang tak kenal lelah. Joao Gomez membuka skor pada menit ke-60, sementara Rodrigo Gomez menggandakan keunggulan di masa injury time untuk memastikan kemenangan yang terasa melegakan bagi tuan rumah. Berkat hasil ini, Aston Villa berada di posisi ketiga klasemen dengan 51 poin, sedangkan Wolves berada di posisi ke-20 dengan 13 poin. Kekalahan Villa menjadi awal perjalanan sulit mereka di Eropa. Usai drawing Liga Champions, perhatian langsung pindah ke Nyon saat UEFA menggelar undian 16 besar Liga Eropa. Hasilnya, Lille yang diperkuat Calvin Verdong harus menantang Aston Villa ke Inggris. Laga lain tak kalah panas, Ferencváros versus Braga, Panathinaikos versus Betis, Genk versus Freiburg, Celta versus Lyon, Stuttgart versus Porto, Forest versus Midtjylland, serta Bologna versus Roma dengan jadwal 12 dan 19 Maret. Selain Liga Eropa, bahkan UCL di Nyon memunculkan benturan keras. Hasil lengkap undian 16 besar UCL di markas UEFA Nyon memunculkan Paris Saint-Germain versus Chelsea, Galatasaray versus Liverpool, Real Madrid versus Manchester City, Atalanta versus Bayern Munchen, Newcastle United versus Barcelona, Atletico Madrid versus Tottenham Hotspur, Bodo Glimt versus Sporting CP, serta Leverkusen versus Arsenal. Leg pertama digelar 10-11 Maret, lanjut 17-18 Maret. Madrid kontra City lagi-lagi terasa seperti final terlalu cepat. Saat tim elit bertemu, Timo Werner justru resmi meninggalkan Eropa. Proses kepindahan Timo Werner sempat tersendat karena visa kerjanya menuju Amerika tak langsung rampung. Bahkan Bild menyebut situasinya lebih rumit sejak Donald Trump kembali berkuasa. Selama menunggu, Werner tetap latihan di Leipzig sampai akhirnya absen karena wawancara terakhir di kedutaan AS Berlin yang cuma formalitas. Lampu hijau keluar dan San Jose Earthquakes bisa bernapas lega di tengah jeda itu. Jejak Werner ke Amerika disusul Lingard yang menuju Brazil. Tanpa klub sejak memutus kontrak dengan FC Seoul pada Desember lalu, Jesse Lingard sempat seperti hilang arah. Setelah hampir 2 tahun di Korea Selatan tak cukup membuatnya bersinar. Kini situasinya berubah. Fabrizio Romano melaporkan Corinthians sudah masuk tahap negosiasi lanjut dan berhasil menyingkirkan pesaing lain untuk mengamankan tanda tangan ex Manchester United itu. Jika rampung, Lingard bakal satu tim dengan Memphis Depay. Pergerakan transfer Lingard dibayangi aksi tegas Benfica terhadap rasisme.
Masalah muncul saat Benfica menjamu Real Madrid 17 Februari lalu di Estadio da Luz, di mana Vinicius Junior jadi sasaran pelecehan rasial hingga Gianluca Prestiani disebut terlibat. Suasana memburuk ketika sebagian supporter terekam melontarkan cen bernada monyet ke arah pemain Brazil itu. Benfica bergerak cepat lewat pernyataan resmi klub dengan men-skor 5 anggota dan mencabut red pass mereka, serta membuka proses disipliner. UEFA pun menangguhkan Prestiani 1 laga sehingga absen di Bernabeu. Karena diam berarti membiarkan ruang kebencian tetap hidup. Kasus Prestiani berbanding lurus dengan nasib lesu Pogba di Monaco. Datang dengan harapan baru usai hukuman 18 bulan karena doping, Paul Pogba justru kembali tersendat di Monaco. Gelandang 32 tahun itu baru tampil 3 kali tanpa gol, lalu menepi sejak Desember akibat cedera betis. Kini, jurnalis Italia Nicolo Schira mengabarkan pintu keluar pada bursa musim panas mulai terbuka dan Pogba disebut sedang menimbang langkah berikutnya. Monaco jelas tak bisa terus menunggu kebangkitan yang tak pasti karena reputasi besar tak cukup kalau ritme dan kebugaran belum kembali. Spekulasi masa depan Pogba merembet ke rumor Harry Kane. Spekulasi mencuat ketika Xavier Villayuana mengaku sudah berkomunikasi dengan kubu Harry Kane dan menyebut sang striker cocok dengan gaya Barcelona. Namun, laporan Christian Falk justru mematahkan klaim tersebut dengan menyebut pihak Kane, termasuk sang agen Charlie Kane dan ayahnya, tak pernah menerima pendekatan apapun dari klub Katalan itu. Di tengah pencarian striker baru yang dikonfirmasi Deco, situasi ini terasa janggal jika komunikasi dasar saja tak jelas untuk transfer sebesar ini. Rumor Kane ke Barca membuat Juventus was-was soal Vlahovic. Kontrak makin tipis, cedera aduktor belum sembuh, dan rumor ke Barcelona makin kencang membuat manajemen Juventus was-was. Corriere dello Sport menulis mereka langsung duduk bareng Dusan Vlahovic untuk membahas perpanjangan 2 tahun meski masa baktinya habis musim panas nanti. Luciano Spalletti juga turun tangan, ingin striker Serbia dengan catatan 6 gol dan 2 assist dari 17 laga itu tetap jadi andalan musim depan. Karena saat fit penuh, Vlahovic memberi dimensi berbeda yang dibutuhkan Juventus. Upaya mempertahankan Vlahovic krusial karena opsi Osimhen tertutup pagar. Masalahnya jelas, Victor Osimhen dan Juventus saling tertarik tapi jalan itu tertutup klausul mahal saat dilepas Napoli ke Galatasaray musim panas lalu. Laporan Gazzetta dello Sport menyebut, jika dijual ke klub Italia pada 2026, Galatasaray harus bayar 70 juta euro ke Napoli dengan modal 75 juta euro untuk membelinya. Kecil kemungkinan Galatasaray mau rugi membayar 2 kali, sehingga bagi Juventus secara finansial ini hampir mustahil. Gagal mendapatkan Osimhen, Juventus kini berebut bintang Brazil. Karir Casemiro di Manchester United bakal selesai musim panas nanti dengan torehan 151 laga, 22 gol, dan 2 trofi domestik. Kabar dari Calcio Mercato menyebut dia sempat ngobrol Serie A bareng Luka Modric di AC Milan karena Rossoneri butuh perisai depan bek sesuai skema Massimiliano Allegri. Namun, Juventus juga mengintai setelah lini tengah mereka goyah di Eropa, mengingat pemain sekelas Casemiro punya otak dan disiplin yang tak gampang dicari. Rebutan Casemiro dibayangi manuver Inter Milan di lini tengah. Masalah muncul di ruang mesin Inter Milan karena kontrak Hendrik Mkhitaryan menipis, Hakan Calhanoglu dilirik Galatasaray, dan masa depan Nicolo Barella belum aman. Corriere dello Sport menyebut minat Inter pada Curtis Jones bisa hidup lagi dengan skema pinjaman plus opsi 40 juta euro setelah sebelumnya urung terjadi Januari lalu. Jika Jones tak segera memperpanjang kontrak di Liverpool, Inter punya celah taktik untuk rotasi meski harga tersebut menuntut dampak instan. Manuver transfer Inter ini terjadi di tengah kritik pedas Tebas. Kasus 115 dugaan pelanggaran FFP Manchester City yang sudah lewat 3 tahun tanpa putusan memancing kritik keras Presiden La Liga, Javier Tebas. Meski komisi independen berhenti memeriksa pada Desember 2024, vonis belum juga turun sehingga Tebas menyebutkan kegagalan tata kelola yang menciderai kepastian hukum. Ia mengatakan banyak klub Premier League ikut mempertanyakan kelambanan liga yang membuat publik curiga aturan hanya tegas pada yang lemah. Kritik Tebas tak menghalangi sinar Mikau Tadze sebagai yang terbaik. Villarreal yang sempat kehilangan ketajaman di awal bulan kini bangkit berkat Georges Mikau Tadze yang menemukan sentuhan terbaiknya. Gol demi gol lahir saat laga melawan Espanyol, Getafe, Levante, hingga Valencia yang membuat catatan resmi La Liga EA Sport menobatkan sebagai pemain terbaik Februari. Bukan sekedar produktif,
Ia juga jadi titik tumpu serangan Marcelino yang membedakan permainan bagus dan penentu musim. Sinar Mikel Arteta di Villarreal diikuti ketegasan Atletico soal Griezmann. Rumor Antoine Griezmann cabut ke Orlando City SC di MLS mulai beredar jelang fase gugur Liga Champions. Namun, usai drawing 16 besar yang mempertemukan Atletico dengan Tottenham, Matteo Alemany langsung meredam isu itu dengan menegaskan Griezmann masih punya kontrak 2 tahun dan tampil sangat baik. Pernyataan itu jadi garis tegas bahwa Atletico tak mau goyah, karena melepas motor serangan sekarang adalah langkah yang tak masuk akal secara kompetitif. Ketegasan Atletico berbanding terbalik dengan kabar buruk bek Madrid. Masalah muncul di tengah laga Liga Champions kontra Benfica saat Raul Asensio terlibat tabrakan keras dengan Eduardo Camavinga hingga harus ditanduk keluar memakai penyangga leher. Sehari setelahnya, Real Madrid memastikan bek muda itu mengalami cedera otot servikal dan kondisinya harus dipantau tim medis sehingga hampir pasti absen saat menjamu Getafe. Kehilangan bek tengah di fase krusial ini menguji rotasi lini belakang Madrid dalam membaca situasi. Masalah bek Madrid kian berat menyusul kondisi lutut Mbappe. Masalah lutut kiri Kylian Mbappe sejak Desember kembali kambuh dan membuatnya menepi jelang 16 besar Liga Champions. Laporan Diario AS menyebut opsi operasi artroskopik mulai dipertimbangkan jika terapi konservatif gagal. Meski resikonya bisa memperparah kondisi jika dipaksakan main dengan Piala Dunia 2026 di depan mata, keputusan ini jadi dilema antara ego kompetisi klub atau manajemen karir jangka panjang sang pemain. Cedera Mbappe membayangi panasnya pemilihan presiden di Barcelona. Barcelona memasuki fase panas jelang pemilihan presiden dan Marc Sirera memilih strategi nostalgia lewat Moviment 42. Ia memasang banner raksasa bergambar Lionel Messi di sudut Tavasera de Gracia dan Aribau dengan biaya produksi 150.000 euro. Strategi ini terinspirasi aksi Joan Laporta 2021 yang menembus 167 juta impresi global. Meski cerdas secara politik, tanpa rencana finansial konkret, hal ini dikhawatirkan hanya jadi sekedar janji visual. Romantisme Messi beriringan dengan langkah konkret mendatangkan Marcus Rashford. Masalahnya bukan soal kualitas, tapi angka di neraca karena Barcelona sudah sepakat mempermainkan Marcus Rashford dari Manchester United namun tertahan aturan finansial fair play. Catalunya Radio dan Mundo Deportivo menyebut klausul 30 juta euro siap ditebus dengan cicilan 3 kali selama 3 musim yang sudah diterima United. Rashford sendiri ingin lanjut di Camp Nou, tinggal menunggu pemilu presiden dan mengesahkan kerangka keuangan untuk penyerang yang bisa menyerang ruang ini. Ambisi Rashford ke Barca kontras dengan badai cedera Sunderland. Masalah datang buat Sunderland setelah Brian Brobby tumbang saat kalah dari Fulham akhir pekan lalu. Regis Lebris memastikan sang striker absen 2-4 pekan, menyusul Jocelyn Tabi yang berpotensi operasi, serta Romain Mundele dan Nordi Mukiele yang juga menepi. Ironisnya, Brobby baru hendak kembali ke timnas Belanda dan jika lini depan terus rapuh, Sunderland terancam kehilangan gol serta arah permainan. Nasib buruk Sunderland tak dialami Arsenal yang mendapat keberuntungan. Masalahnya jelas, karena hampir semua wakil Inggris dapat lawan berat di 16 besar Liga Champions seperti Chelsea versus PSG atau Manchester City versus Real Madrid. Namun, Arsenal justru terlihat paling ringan. The Gunners ditarik menghadapi Bayer Leverkusen yang performanya naik turun. Dan jika lolos mereka menanti pemenang Bodo Glimt versus Sporting. Jalur ini dianggap bersahabat menuju semifinal melawan Tottenham, Atletico, Newcastle, atau Barcelona. Keberuntungan Arsenal disusul laporan keuangan luar biasa dari Liverpool. Liverpool menutup buku dengan laba bersih 8 juta pound sterling dan pendapatan melonjak ke 703 juta pound sterling berkat gelar Premier League di era Arne Slot. Laporan keuangan akhir Mei 2025 menunjukkan hak siar naik 60 juta pound sterling dan komersial tembus 323 juta pound sterling seiring pemasukan stadion yang terdongkrak. Meski beban gaji menyentuh 428 juta pound sterling sebagai yang tertinggi di liga, model bisnis mereka kini lebih stabil karena trofi membuat uang mengikuti. Stabilitas keuangan Liverpool menjadi tantangan bagi pengerjaan Elliot Anderson. Lini tengah dua klub Manchester yang belum stabil musim ini membuat Manchester United dan City sama-sama membeli Elliot Anderson dari Nottingham Forest yang dipatok 75 juta pound sterling. Laporan Mirror menyebut Anderson telah tampil 35 kali dengan 1 gol dan 3 assist dan ia ingin masa depannya jelas sebelum Piala Dunia Juni nanti.
United bahkan butuh tiket ke Liga Champions untuk meyakinkan sang pemain sebelum harganya makin tinggi jika tampil apik di sana. Selesai sudah maraton 27 berita hari ini. Pantau terus Blessing Soccer News untuk update setiap harinya. Saya undur diri, salam Soccer Mania.